Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Ada kabar yang lumayan bagus hari ini. Jadi kalau misalkan kalian mau nonton video ini sampai akhir, nanti akan kita berikan beberapa kabar yang lumayan bullish sentimennya. Dan mungkin ada beberapa hal yang menarik buat kalian juga. Kita ngelihat dari segi beberapa blockchain untuk yang utama. Terus kita mau ngeliat juga mengenai gerakan harga dari beberapa pasar keuangan. Dan kemarin ada kalian yang juga nanya soal makro dan global gimana tuh akhir-akhir ini. Kita akan bahas semua itu hari ini, jadi silahkan kalian nonton sampai akhir. Oke, let's go! Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama kita lihat kabar bagus itu datang dari si Ethereum sendiri yang kemarin sudah berhasil melakukan merge untuk yang terakhir testnetnya. Jadi kalau misalkan kita ngeliat di gambar ini ya, ini kan dari salah satu kontributor di ekosistem Ethereum. Dia yang paling aktif kalau misalkan ada Zoom call sama beberapa developers, itu dia yang paling sering aktif melakukan dokumentasi dan lain-lain. Kita ngeliat di gambar ini ya, kemarin kan sudah ada banyak banget tuh yang namanya testnet untuk uji coba, terus melakukan fork di beberapa jaringan lain untuk bisa melihat ada isu atau enggak, ada masalah atau enggak. Terus dari sana akhirnya kita bisa jadi tahu apakah kita siap untuk the merge beneran di mainnet, di jaringan utamanya Ethereum. Jadi kalau kita ngeliat kemarin kan Ropsten sudah berhasil sukses, yang kemarin saya sampai begadang nontonin itu. Terus yang Sepolia saya malah nggak nonton, tapi sukses juga berhasil. Terus Goerli itu yang belum lama itu kemarin baru selesai, beberapa hari juga berhasil dan sukses. Kalau misalkan sebelum kita lanjut ke sini ya, kalau misalkan kalian mau lihat ilustrasinya ada di sini nih. Dari yang paling awal nih, timeline-nya The Merge Ethereum, yang Kiln sudah sukses gitu kan. Yang Shadow Fork kemana ada banyak, ada yang 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8, itu juga sukses semua. Terus kita lihat yang Ropsten sudah komplit juga, successful di launch. Terus sama yang di Sepolia, beacon chain-nya juga safely dock, akhirnya namanya udah digabungkan dengan aman. Terus si Goerli yang kemarin sampai di live stream sama si Bankless di channel YouTube-nya mereka. Terus baru setelah itu kita masuk ke mainnet yang mana sekarang sedang dalam progress. Jadi kalau kita ngeliat gambar ini, untuk bisa masuk ke mainnet itu ada beberapa tahap nih. Saya nggak akan terlalu detail karena nanti mungkin bosenin atau terlalu teknis. Karena sebagai pengguna atau sebagai investor aset ETH, sebenarnya ini hal-hal yang mungkin hanya dilakukan oleh operator node, validator, dan kawan-kawannya. Sedangkan kalau misalkan kita cuma menggunakan Ethereum, aplikasinya, atau kita invest ke ETH, itu kita nggak perlu melakukan hal-hal teknis seperti ini. Nah, jadi tahapannya itu perlu mencapai Terminal Total Difficulty atau TTD yang mana sudah nanti dicapai lewat keputusan komunitas, keputusan sosial di All Core Dev kayak biasa, yang mereka teleponan tiap minggu waktu meeting itu. Kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut tentang All Core Dev, itu sudah pernah kami buatin khusus episodenya di channel YouTube ini. Kalian bisa nonton itu untuk tahu lebih lanjut sistem komunikasi dan kayak koordinasi sosialnya itu kayak gimana. Nah, itu udah ditentukan. TTD-nya udah ketemu dan nanti angkanya kita bakal bahas, dan arti TTD itu apa nanti kita juga bakal bahas. Terus yang kedua tuh versi software yang terbaru. Kayak kalau misalkan kalian punya aplikasi, misalkan ada updatean baru kan ada tulisannya kan, suruh di-update gitu kan. Nah, itu dia. Nanti versi yang kliennya. Klien itu kata lain dari software. Versi software barunya nanti akan dirilis, dan dari sana yang para operator node, validator, dan kawan-kawannya nanti pada aktivasi itu. Makanya masuk di sini nih. Jadi aktivasinya gitu kan. Terus nanti setelah TTD-nya yang ditentukan tadi tercapai gitu kan, akhirnya kita baru bisa menggabungkan beacon chain yang sudah dari Desember 2020 kemarin proof of stake dengan Ethereum yang saat ini kita pakai yang masih proof of work. Terus keduanya bergabung deh. Keduanya bergabung menjadi satu, makanya istilahnya the merge, penggabungan untuk mencapai finalitas yang kemudian dicapai setelah 2 epoch atau kira-kira sekitar 13 menitan. Terus baru setelah finalisasinya selesai, kita bisa melihat tanda bahwa successful, udah berhasil the merge. Nah, sekarang kita lihat soal TTD-nya. Ini kan kemarin sih consensus call-nya. Kemarin malam itu waktu ya, kalau sekarang sih pagi ini kan saya record 11 jam yang lalu. Jadi mungkin kalian nonton udah sekitar sehari yang lalu. Nah, di sini diobrolin beberapa skenario. Kalau misalkan jadi lebih cepat atau jadi lebih lama, yang mana kalau di dunia software kan kita nggak pernah bisa ngasih tahu tanggal pasti gini, tanggal segini keluar langsung keluar. Karena di setiap software kan selalu ada beberapa tantangan. Yang misalkan kalian beberapa dari audiens tuh developer atau mungkin punya pengalaman ngoding atau programming, itu pasti paham juga. Nah, akhirnya dari sana mereka menentukan angka untuk TTD-nya
yang mana adalah total terminal difficulty. Kalian bisa lacak angka TTD ini di bordel.wtf, dan di sini kita bisa lihat prediksi untuk TTD-nya The Merge itu kurang lebih di 85875. Terus ya sisanya 0 semua sampai belakang. Jadi itu untuk memudahkan. Tadinya angkanya tuh ada banyak, terus dibuletin jadi TTD-nya yang ini 5875 terus 0 sampai sisanya. Yang mana kalau misalkan TTD 5875 ini itu perkiraannya sekitar 15 September atau mungkin 16 September menjelang 17 Septembernya time zone kita. Jadi kalau misalkan ya kita melihat menjelang akhir September untuk The Merge akhirnya dikerjakan masuk ke mainnet atau jaringan utama Ethereum, itu cuman hitungannya hanya beberapa minggu doang, 4-5 mingguan doang sampai kita bisa melihat itu. Jadi luar biasa, sentimennya tuh bagus, positif kan, bahwa akhirnya kita sudah masuk ke si mainnet, dan ini sudah perjuangan yang luar biasa panjang banget selama bertahun-tahun, melalui koordinasi lewat orang dari seluruh global yang benar-benar kontribusi ke Ethereum. Dan kalau misalkan kalian sampai sekarang masih belum tahu apa TTD itu, jadi kan setiap kali kita mau melakukan transisi gitu kan, perpindahan, atau bukan setiap kali sih, karena ini kan pertama kali transisi, mungkin saya perlu ganti bahasanya. Kita ganti bahasanya gini aja deh, kalau misalkan mau upgrade, mau hard fork gitu kan ini mau dari berubah proof of work ke proof of stake. Kalau misalkan kita memilih nomor blok, kan biasanya gitu, kalau misalkan mau upgrade kita ngasih nomor blok, di nomor blok sekian nanti kita lakukan upgrade-nya, atau di nomor blok sekian kita lakukan upgrade. Nah, TTD itu untuk mengurangi risiko namanya penyerangan selama upgrade itu berlangsung. Kenapa? Kalau misalkan udah ketahuan nomor bloknya berapa, kita akan melakukan upgrade. Nanti pas menjelang masuk ke blok itu, ada penyerangan yang bisa dilakukan dengan minoritas, kelompok minoritas yang mau hard fork gitu kan, yang mau memecah blockchainnya jadi dua, dan yang minoritas misalkan dia nggak mau ikut yang mayoritasnya, itu pecah di sana. Dan karena ini mau pindah dari proof of work ke proof of stake, nanti takutnya blok yang pertama dipecah itu, yang minoritas, kemudian ditindih di atas proof of work yang sekarang, jadi mereka malah jadi kepala blok yang baru, headernya dalam bahasa Inggris. Terus akhirnya lanjut deh, jadi keamanan dan transaksi semua segala sesuatu itu akhirnya tidak masuk dari yang mayoritas atau sebagian besar yang disetujui di komunitas Ethereum. Saya rada sulit juga sih untuk menjelaskannya, karena konsepnya itu memang konsep yang berbau teknis, dan saya sudah sempat berusaha mikir gimana caranya jelasin yang paling benar. Tapi misalkan kalian mau paham lebih lanjut, ada linknya sih di eipethereum.org, di yang EIP 3675, kalian bisa google itu. Nanti ada penjelasannya dalam bahasa Inggris mengenai terminal total difficulty dan perbedaannya dengan memilih nomor blok. Jadi kalau misalkan di sini untuk mencegah penyerangan yang jahat atau yang bahaya, akhirnya menggunakan TTD bukan nomor angka. Jadi untuk mencegah yang namanya skenario penyerangan itu. Gitu aja sih sebenarnya intinya. TTD-nya itu 5875, alasannya untuk mencegah penyerangan yang berbahaya, dan itu kurang lebihnya mengikuti kisaran skala yang sekarang kita pakai, yang sekarang sedang berlangsung dan terjadi, itu nanti bakal muncul di titik ini ya. Ini TTD-nya yang kita cari ya, di sekitaran ini 15 sampai 16 September. Jadi sekitar sebulanan lebih dari sekarang. Untuk yang pengen lebih lanjut untuk ngelacak, ada juga di Google Spreadsheet, itu ada estimasi untuk melacak TTD merge-nya ini. Jadi ini merge yang akan masuknya TTD-nya 5875, yang sekarang itu ada di sini, artinya sisa TTD-nya segini. Nah, ini artinya kalau misalkan nanti sudah semakin mendekati 0, semakin mendekati habis gitu kan. Nah, itu artinya semakin dekat kita dengan tanggal The Merge. Entah apakah nanti mendekati habisnya tanggal 14, 13, atau lebih cepat atau lebih awal, itu semua kita lihat dari hash rate. Karena hash rate-nya itu yang kemudian menghitung difficulty, itu kan kesulitan menambang blok, kesulitan ya apalah istilah miners lah sekarang untuk proof of work. Dan kalau misalkan hash rate-nya makin tinggi, artinya daya komputasi si komputer itu lebih berat untuk beroperasi, untuk menjalankan blok-blok yang baru itu. Intinya gitu aja sih. Jadi lumayan bullish, ini kabar bagusnya yang bisa kita bagikan untuk hari ini, bahwa akhirnya setelah perjalanan sekian panjang gitu kan, melalui banyak banget uji coba, melalui banyak banget testnet,
melalui banyak shadow fork juga, kita sudah melihat satu persatu, ada yang beberapa punya isu, ada yang beberapa mengalami masalah gitu kan, dan dari sana kita jadi berkaca dan kita jadi siap-siap. Istilahnya kayak misalkan kita mau pentas seni di sekolah juga kan nggak langsung tiba-tiba kita punya ide mau nyanyi atau mau drama atau mau ngapain tiba-tiba langsung muncul kan, pasti ada latihan dulu, kita ada melihat kesalahannya di mana, mungkin dari sana kita jadi koordinasi nih, oke ternyata lebih baik kayak gini, mungkin nanti yang ini duluan, yang itu duluan. Jadi setelah bertahun-tahun, dan ini sebenarnya memang sudah lama gitu loh. Kalau misalkan kita baca dari yellow papernya Ethereum sejak tahun 2015-nya, dan itu udah ketahuan dari sana memang sejak awal yang namanya transisi ke proof of stake itu sudah lama dilihat dan dipertimbangkan oleh komunitas Ethereum. Jadi bukan yang namanya wah sekarang tiba-tiba Ethereum pengen berpindah jadi proof of stake, terus nanti miners kasihan jadi terabaikan. Jadi kalau miners yang bener-bener masuk mungkin baru beberapa tahun lalu gitu kan jadi miners, justru mereka yang mungkin tidak mengikuti kabar-kabar dari awalnya, karena Ethereum memang dari dulu pengen proof of stake. Dan misalkan kita mau berdebat soal proof of work lebih baik, proof of stake lebih baik, mungkin kalian bisa nonton beberapa video yang sudah kami bikin juga di channel YouTube ini untuk memahami perbedaannya dan pro dan kontra masing-masingnya apa. Intinya itu nggak ada yang sempurna dan semua itu hanya berupa pendekatan yang berbeda aja. Apa yang mau kita ambil dan apa trade off yang mau kita korbanin gitu kan. Jadi kalau misalkan kabar bullishnya itu sih sentimen yang bagus, kabar bagusnya untuk kita. The Merge Ethereum ini merupakan jaringan yang sampai pada puncaknya tuh hampir $500 triliun dikerjakan secara global, desentral. Kalau kalian nonton videonya yang udah kami bikin lebih jelas gitu kan. Dan ya keren aja sih untuk melihat pada akhirnya kita mencapai final step gitu kan, tahap akhirnya untuk di mainnet jaringan utama. Oke, kita bisa beralih dari Ethereum. Sekarang kita mau ngeliat ke arah pasar ya. Kalau misalkan kita mau ngeliat ke arah pasar, sebenarnya kan kemarin pertanyaan kalian beberapa tentang CPI gitu kan, indeks inflasi di Amerika Serikat. Gimana tuh untuk bulan yang sekarang, yang bulan ini kan sekarang bulan Agustus, berarti keluar terbitannya yang bulan Juli. Nah, sebenarnya kan kemarin kita ngeliat ya, dari tahun lalu, ini dari setahun terakhir gitu kan, per bulannya itu naik gitu kan. Yang ini naik 0,5%, yang ini naik 0,3%, ini naik. Terus sampai kita ngeliat puncaknya kemarin di Juni, yang sampai 9,1% inflasinya, itu ternyata sampai naik dari bulan sebelumnya sekitar 1,3%. Nah, kenaikan yang 1,3% kemarin itu, terus sekarang setelah terbitan CPI itu malah cuman 0%. Dalam artian, yang kemarin inflasi 8,5%, bulan ini pun, untuk bulan Juli pun, tetap 8,5%. Karena nggak ada kenaikan atau penurunan, makanya dibilangnya di sini 0%. Karena sama angkanya, sama yang bulan sebelumnya. Nah, lucunya kemarin sampai ada banyak meme sih. Orang-orang waktu pertama kali denger 8,5% kayak panik banget, takut gitu kan. Terus sekarang kita melihat 8,5% tuh kayak bisa bernapas lega. Karena perspektif, kemarin tuh bener-bener baru tinggi banget. Terus sekarang kita karena udah pernah ngeliat yang 9,1, ngeliat yang 8,5 jadi kayak oke lah gitu kan. Dan karena angkanya pun gak berubah, gak bertambah, jadi pasar sesuai dugaan kan. Ekspektasi orang kan tinggi gitu kan, dan ternyata nggak begitu parah. Akhirnya kita bisa ngeliat kemarin harga pasar kripto dan beberapa aset berisiko tuh lumayan rally gitu kan, lumayan agak terbang dikit. Jadi kalau misalkan ngeliat dari CPI seperti itu sih untuk kabarnya. Dan kalau misalkan mau ngeliat sebentar ya sebelum kita ke pasar kripto, ke pasar saham dulu. Ada yang bilang gitu kan, kalau misalkan pasar saham gimana, apakah juga nilainya itu bener-bener ikutan bubble gitu kan. Kalau kita ingat sama salah satu investor ternama yang pasti kalian semua pernah dengar, Warren Buffett gitu kan. Dia kan bilang salah satu ukuran yang mungkin bisa dibilang terbaik, ini kata dia sendiri ya, untuk bisa melihat kita sedang ada di mana sih dengan valuasi saham, valuasi ekuitas, itu adalah dengan membandingkan rasio antara market cap pasar sahamnya dengan PDB, dengan domestik brutonya. Nah, di sini ada nih rasionya. Rasio antara market cap saham dengan rasio PDB-nya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sini ya, itu kan chart ini menggunakan Wilshire 5000. Itu indeks yang berusaha untuk menangkap 100% lah dari pasar saham Amerika Serikat yang bisa diinvestasikan.
itu dibandingkan dengan PDB-nya, itu sekarang duduk di angka 167%. Dan kalau misalkan dibandingkan dengan rata-rata sejarahnya, historisnya, itu biasanya di kisaran 50-60%-an. Tapi kalau kita ngomong secara umum, pasar saham tuh bisa dibilang lumayan overvalued, yang mana kayak harganya terlalu tinggi valuasinya kalau misalkan rasionya tuh melebihi 90-115%. Dan kalau misalkan di bawah 50 atau 75%, itu baru bisa dibilang undervalued. Nah, kalau kita lihat yang akhir-akhir ini, kisaran valuasinya itu udah bisa dibilang trennya bener-bener naik terus, tinggi banget, sampai di atas dari valuasi yang wajar. Nah, kalau kita ngeliat chart yang di layar ini, rasionya itu sampai melebihi 200% di bulan November 2021. Sampai itu bener-bener ya, yang gerakannya bener-bener gila, kan kelihatan banget. Kalau misalkan dari titik-titik metriknya ini secara linear, terus kita ngelihat ketinggiannya ini gitu kan. Ini pas sampai tinggi, terus di sini kemarin juga tinggi gitu kan. Itu bener-bener deviasinya menjauhi gitu kan secara historis. Dan kalau kita melihat ya secara sejarah berkaca gitu kan, sebenarnya perspektif ini lumayan overvalued loh. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat .com bubble yang kemarin sampai bikin ya, sampai pecah, sampai bener-bener bikin pasar turun dan ekonomi hancur gitu kan, itu puncaknya .com bubble di 150%. Puncaknya .com bubble 150%, dan sekarang dengan posisi kita yang di 167% ini, apa yang bisa kita lihat? Kalau berkaca pada kata Warren Buffett gitu kan, untuk rasio PDB sama rasio market cap pasar saham, apakah pasar saham dan ekuitas itu overvalued saat ini? Kalian bisa menjawab sendiri mungkin dan membagikan pendapat kalian. Kalau ada yang punya pendapat lain di komentar di bawah video ini. Nah, kita balik nih jadi ke pasar kripto. Sebenarnya kalau ngelihat ya, itu ada satu rangkuman, ada satu hal yang kami bagikan untuk member RR. Jadi kalau misalkan kalian member RR, kalian bisa baca langsung di bagian komentar pasar. Tapi kalau misalkan kalian bukan dan mungkin tertarik untuk daftar, bisa daftar. Link untuk detail segala macam ada di deskripsi di bawah. Nah, untuk kita bisa melihat apakah ini sudah menyentuh bottom, apakah rally harga ini bakal lanjut, atau ini cuman kenaikan harga selama bear market doang, yang mana sementara dan kita bakal koreksi lagi. Itu sebenarnya jawabannya kembali pada likuiditas global. Secara global itu duit ada di mana dan sedang beralih kemana, dan nanti kalau misalkan ada duit lebih banyak, misalkan pencetakan, itu bakal masuknya kemana dan dari mana asalnya. Itu yang kita ngomongin soal likuiditas global. Dan kalau misalkan kalian member, kalian bisa langsung baca. Tapi di sini kita bisa tunjukin salah satu chartnya aja sih. Untuk pasar kripto itu yang paling di leverage gitu kan, taruhannya dari segi likuiditas global. Jadi kalau misalkan kita ngelihat di chart ini, itu ketahuan banget bahwa BTC gitu kan, ya sebenarnya perlambangannya di sini BTC sih, bukan kayak indeks kripto secara keseluruhan dengan altcoins dan lain-lain. Tapi ya itu taruhan yang bisa dibilang mungkin lebih menggiurkan untuk likuiditas global di saat pasar seperti ini. Nah, pertanyaannya untuk tren akumulasi juga, ini kemarin sempat kami bagikan juga untuk konten member RR. Itu gimana? Nanti kalau misalkan kalian member, kalian bisa lihat itu ketahuan apakah whales itu masih akumulasi atau enggak. Dari sana kita jadi tahu apakah ini sudah bottom mau terbang lanjut atau masih cuman kenaikan dikit selama bear market. Nah, itu jawaban yang cukup menarik, nanti bisa kita lihat. Kalau kita tutup ya, meskipun tadi CPI-nya 0% dan bagus sentimennya, dan mereka ya bisa dibilang nggak nambah inflasinya, meskipun tetap 0,0000 sampai sisa akhir tahun ini, tetap nggak bakal bisa mencapai targetnya Fed untuk tahunan ini. Jadi kan mereka tiap tahun itu ada target inflasinya, dan targetnya yang tahun ini tuh 2%. Jadi nggak bakal mencapai itu gitu loh, meskipun 0% juga tiap bulannya sampai akhir tahun. Nah, kalau misalkan nggak mencapai, gimana kalau misalkan mereka berusaha untuk meredamkan itu sampai menjelang awal tahun depan? Misalkan mungkin kayak Maret 2023, mungkin mereka berusaha untuk soft landing, kayak berusaha mendarat dengan lebih aman lah istilahnya, biar inflasinya benar-benar turun tapi tanpa merusak ekonomi gitu kan. Nah, itu jadi pertanyaan juga cukup menarik. Ada beberapa hal lain yang menarik sih soal pasar menjelang akhir tahun tuh kayak gimana, apakah kita perlu masuk, apa kita perlu keluar, mengingat ada sentimen bullish dari Ethereum, apakah itu bakal bikin pasar tetap terbang, sustainable, atau malah justru itu buy the
buy the rumor, sell the news event. Jadi pas kemarin udah ada rumor-rumornya kita pada beli, terus nanti pas eventnya benar-benar terjadi kita pada ngejual, itu kan kita semua nggak tahu ya. Ada banyak spekulasi dan perdebatan yang sedang berkeliaran di luar sana. Jadi kami harap kalian bisa berhati-hati sebagai investor untuk tidak percaya sama siapapun, bahkan dengan opini dari kami, karena kami hanya membagikan data-data aja yang secara faktualnya seperti apa. Untuk keputusan investasi tetap kembali ke tangan kalian masing-masing. Apakah mau beli, mau jual, mau tahan dulu, mau sideways, nunggu biar nanti lebih banyak stable coins, atau mau nunggu koreksi lebih dalam, atau misalkan pikir nggak bakal ada koreksi lagi langsung masuk sekarang. Semua itu kembali ke tangan kalian masing-masing. Dan kalau punya pendapat atau opini, gimana menurut kalian menjelang akhir tahun ini pasar kripto dan pasar keuangan secara umum? Kalian bisa tulis di komentar di bawah, mungkin diskusi sama teman-teman kita yang lain juga. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir, semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!